Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat selalu. Oke guys, nama saya Iksan. Ini channel Papa Iksan Math Solution yang bertujuan membahas materi matematika dan fisika dengan menyederhanakan masalah agar lebih mudah untuk dipahami. Kami berusaha untuk selalu update video-videonya 2-3 kali dalam seminggu. Suka dan terbantu dengan video kami, so jangan lupa untuk subscribe agar kamu dapat update videonya dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Oke guys, silakan untuk menonton video kami kali ini. Guys, hari ini kita akan membahas tentang grafik gerak lurus. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, yaitu GLB. Di sini grafiknya adalah berkenaan dengan kecepatan terhadap waktu. Ya, ini kecepatan, ini waktu. Selanjutnya, di sini berupa garis lurus. Kenapa? Karena kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan dikarenakan kecepatannya sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari jaraknya kita bisa menggunakan bentuk segi 4 yang terbentuk di sini. Karena rumusannya adalah S sama dengan V kali T. Ini otomatis menjadi jarak yang ditempuh. Oke, selanjutnya untuk grafik jarak terhadap waktu, perhatikan karena di sini dia kecepatannya konstan, maka untuk jaraknya adalah berupa garis lurus. Di sini kalau dia mulai dari titik 0, dia bergerak ke atas dengan garis lurus, atau dia sudah mempunyai posisi mula-mula, baru dia bergerak sesuai dengan gerak lurus beraturan. Oke, selanjutnya kita bahas adalah tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk GLBB di sini, untuk kecepatan terhadap waktunya di sini adalah naik. Naik artinya dia mempunyai nilai percepatan yang positif. Oke, nah di sini yang merah adalah turun, berarti dia mempunyai nilai percepatan yang negatif. Sehingga kalau kita perhitungkan di sini, nilai A bisa dinyatakan sebagai VT1 dikurangi 0 dibagi T1 minus 0. Jadi perubahan kecepatannya dibagi dengan perubahan waktunya, itu menjadi percepatannya. Oke, selanjutnya di sini juga berfungsi untuk mencari jarak yang ditempuh dari 0 sampai T1 dan T1 sampai T2. Sehingga kalau kita lihat dari 0 sampai T1, di sini jaraknya berupa segitiga. Ya, segitiga. Jadi kita tinggal gunakan di sini setengah kali alasnya adalah 0 sampai T1. Ya, T1 kurang 0. Tingginya adalah 0 sampai dengan VT1. Ya, berarti VT1 minus 0. Ya, ini adalah untuk jaraknya. Selanjutnya, grafik jarak terhadap waktu untuk GLBB adalah dia bentuknya melengkung. Kenapa? Karena dia berbentuk kuadrat. Ya, kalau berbentuk kuadrat dia melengkung seperti ini, seperti bentuk parabola. Hanya untuk yang biru ini dikarenakan dia mempunyai percepatan yang positif. Yang merah bentuknya seperti ini dikarenakan mempunyai percepatan yang negatif. Lanjutnya di sini untuk percepatan terhadap waktu untuk gerak lurus berubah beraturan, percepatannya harus konstan. Jadi tidak boleh percepatannya berubah-ubah. Kecuali ini ya, ini dari sini ke sini dia berarti percepatannya konstan bertambah kecepatannya. Di sini percepatan juga konstan tetapi berkurang kecepatannya. Jadi yang seperti ini diizinkan. Tetapi untuk nilai A-nya itu tidak boleh berubah dari waktu-waktu tertentu. Oke guys, demikianlah pembahasan tentang materi grafik gerak lurus. Setelah ini kita akan membahas soal-soalnya.
grafik gerak lurus, yang pertama di sini kita perhatikan yang dipertanyakan adalah jarak yang ditempuh dalam waktu 4 detik. Kalau kita lihat grafik tersebut, berarti yang dimaksud adalah 0 sampai 4. 0 sampai 4 kita bagi menjadi dua bagian, yaitu 0 sampai 2. Oke, yang pertama di sini 0 sampai 2 itu berbentuk segitiga, sehingga jaraknya dapat kita gunakan rumus segitiga, yaitu setengah kali alas. Alasnya kita lihat situ adalah 2, yaitu 0 sampai 2, dan tingginya adalah kecepatannya yaitu 40, sehingga jaraknya adalah 40 meter yang ditempuh. Selanjutnya dari 2 ke 4 berbentuk trapesium, maka kita gunakan rumus trapesium 2 sampai 4. Di sini adalah jumlah sisi sejajar, sisi sejajarnya adalah 40 dan 60 dibagi 2 dikali tingginya adalah 2 sampai 4. Berarti kita tulisnya 4 kurang 2, sehingga S24 nya sama dengan 40 tambah 60 100 bagi 2 adalah 50 kali 2 sama dengan 100 meter, sehingga jarak totalnya di sini sama dengan S02 tambah S24 atau sama dengan 40 tambah 100, sehingga hasilnya adalah 140 meter. Kita lanjutkan membahas soal nomor 2. Di sini grafiknya menunjukkan jaraknya adalah berupa parabola. Parabola, ingat, itu adalah untuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, sehingga kecepatannya karena di sini adalah bentuknya seperti ini yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini A-nya positif, artinya kecepatannya bertambah. Jadi untuk nomor 2 di sini gambar tersebut menyatakan A-nya positif, sehingga kecepatan bertambah. Dan kalau dia adalah GLBB, maka tidak mungkin percepatan benda sama dengan 0. Berarti yang kedua salah. Berarti kalau kedua salah, yang benar adalah yang ketiga, benda mengalami gerak lurus dipercepat. Oke, ya, gerak lurus dipercepat. Oke, berarti ini adalah 1 dan 3 yang benar. Soal nomor 3 di sini kita lihat grafiknya menyatakan bahwasannya A-nya adalah 1 meter per second kuadrat dan itu konstan. Jadi ada sebuah kapal motor yang mempunyai kecepatan awal V0 sama dengan 36 km per jam. Berarti ini harus kita rubah dulu menjadi meter per sekon, yaitu 36 kali 1000 dibagi 3600. Berarti kita coret aja 2 nol ini. Ya, berarti 3 bagi 36 1 kali 10, maka hasilnya adalah 10 meter per second. Selanjutnya pernyataan yang pertama adalah kecepatan pada T5 sekon. Oke, untuk yang pertama di sini kita gunakan rumus PT sama dengan V0 min AT. Kenapa min? Karena dia mengalami perlambatan. Sehingga kalau kita di sini yang minta adalah 5 sekon. V0-nya adalah 10 dikurang perlambatannya adalah 1, waktunya adalah 5, sehingga kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Berarti yang pertama benar. Yang kedua, untuk yang kedua di sini jarak setelah T5 sekon adalah 37,5 meter. Kita gunakan rumus jarak ST sama dengan V0 kali T dikurang setengah AT kuadrat dikurang karena perlambatan. Oke, berarti kalau yang ditanya S5 di sini kita masukkan saja V0-nya 10 kali 5 dikurang setengah kali 1 kali 5 kuadrat. Oke, kalau kita perhatikan di 50, ini 5 kuadrat 25 bagi 2 12 setengah. Sehingga 50 dikurang 12 setengah adalah 37,5
meter. Oke, berarti kedua benar. 1 benar, 2 benar, 3 udah pasti benar. Ya. Kapal berhenti setelah T10 sekon. Jadi kita perhitungannya saja, 3 udah pasti benar. Kalau dia berhenti berarti VT-nya adalah 0. V0-nya adalah 10 dikurangi 1 kali T. Ya, ini dari yang pertama ini yang kita pakai. Berarti di sini T sama dengan 10 second. Yang ketiga pasti benar, kita tinggal ngecek sebetulnya yang keempat. Kapal berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Udah ketahuan nih 10 second, pakai aja rumus ini lagi. Jadi S10 sama dengan 10 kali 10 dikurang setengah kali 1 kali 10 kuadrat. Oke, 10 kali 10 adalah 100, setengah kali 100 50. 100 kurang 50 adalah 50 meter. Jadi semuanya benar atau jawabannya adalah E. Dan soal nomor 4, kita lihat yang pertama pernyataannya adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Jarak yang ditempuh dari 0,5 sampai 2 itu adalah 6 kurang 2. Waktunya 2 kurang 0,5. Maka hasilnya adalah 4 dibagi 1,5 meter per sekon. Artinya tidak mungkin sama dengan 3. Berarti A salah. Yang B di sini kecepatan rata-ratanya 0. Kalau kecepatan rata-ratanya 0 artinya tidak ada perubahan jarak. Sedangkan di sini dari 1 ke 1,5 itu ada perubahan jarak. S tidak sama dengan 0. Berarti pernyataan B salah. Yang C di sini kecepatan rata-rata benda dari 3,5 sampai 5. Berarti kita lihat dari 3,5 itu dari 6 sampai dengan 5 itu adalah 16. Maka 16 kurang 6 dibagi waktunya 5 kurang 3,5. Berarti sama dengan 10 dibagi 1,5. Hasilnya tidak mungkin 10. Maka yang C juga salah. Yang D ini sebetulnya lebih sulit yang menyatakannya karena diminta V4-nya berapa. V4 itu adalah kecepatan pada saat 4 detik. Sebenarnya kalau kita mau lihat di sini kecepatan pada saat 4 detik kita melihatnya dari 3,5 sampai 4. Ya, 3,5 sampai 4 di situ jaraknya berubah dari 6 ke 9. Kita ambil aja dulu 9 kurang 6. Oke, selanjutnya 9 kurang 6 dibagi waktunya 4 kurang 3,5. Ya, 3 dibagi 0,5. Jadi nggak mungkin juga 10 ya. Kurang lebih inilah kecepatannya. Sekarang kita lihat yang E. Yang E ditanya adalah sini pernyataannya kecepatan pada saat T1 detik. V1 kita lihat dia bergerak dari 0 ke 4. Berarti jarak yang ditempuh adalah 4 kurang 0. Dan waktu yang ditempuh adalah 1 kurang 0. Sehingga bisa kita nyatakan kecepatannya adalah 4 bagi 1 atau 4 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah yang E. Jika suka dan terbantu dengan video-video saya, jangan lupa untuk subscribe agar kamu dapat update video-videonya dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. See you guys!